Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang kemuliaan ibu rumah tangga. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, saya rasa memang ini suatu topik yang perlu kita angkat karena ada banyak ibu rumah tangga itu yang merasa bahwa tugas sebagai ibu rumah tangga itu biasa-biasa saja. Mereka akan lebih merasa tersanjung, mulia kalau sebagai wanita karier, ya. Tetapi dari sisi mana kita bisa mengangkat predikat sebagai ibu rumah tangga itu mulia gitu, Pak Pol? Jadi begini Pak Gunawan, kita memang mau melihat bahwa peranannya dan tugasnya sebagai ibu rumah tangga itu mengandung unsur-unsur yang mulia di mata Tuhan. Nah, sudah tentu memang ya kalau kita bicara tentang mulia itu bergantung dari mana kita melihatnya atau siapa yang melihatnya ya. Nah, jadi kita memang nanti mau membahasnya dari sudut Tuhan ya, dan mudah-mudahan kita bisa ya juga menyetujui bahwa memang tugas dan peranan sebagai ibu rumah tangga mempunyai nilai-nilai yang mulia. Sekarang kan banyak ibu rumah tangga tetapi juga sebagai wanita karier gitu Pak Paul. Atau kedua-duanya, bahkan mungkin juga dia sebagai kepala keluarga karena suaminya sudah meninggalkan dia atau meninggal atau bagaimana Pak Paul. Nah, dalam hal ini mana yang harus didahulukan gitu Pak Paul? Nah, sudah tentu memang yang bergantung pada kondisi Pak Gunawan. Jadi saya ngerti hidup itu nggak ideal ya. Ada kalanya ya ada ibu yang nggak mau bekerja ya sebetulnya di luar rumah, tapi terpaksa untuk bisa mencukupi kebutuhan. Nah, itu salah satu contohnya. Contoh kedua adalah ya misalkan suaminya tidak lagi ada atau tidak bertanggung jawab atau apa, sehingga ya si ibu yang juga harus merangkap peran sebagai ibu rumah tangga purna waktu dan sekaligus juga sebagai pekerja di luar rumah. Nah, jadi ya kita mau melihat secara khusus pada hari ini peranan dan tugas ibu rumah tangga secara purna waktu. Jadi memang sengaja kita mau angkat hal ini sebab ya saya juga mengerti bahwa kadang-kadang ada ya rasa bahwa aduh saya kok nggak ngapa-ngapain, hidup saya kok rasanya nggak berguna, gini-gini aja. Nah, jadi ya kita mau angkat bahwa enggak ya, sebetulnya ini adalah sebuah tugas dan peran yang mulia. Tetapi ada memang yang memandang gini Pak Paul, karena kalau dia bekerja orang lebih menghargai dia karena dia megang uang sendiri gitu Pak Paul. Iya. Sehingga dia merasa sebagai ibu rumah tangga dia tidak mendapat penghasilan seperti kalau dia berkarier, sehingga dia berusaha bekerja di luar rumah gitu. Ya, dan memang ini bukannya sebuah ketakutan yang tak berdasar, sebab ya kadang-kadang memang ada suami yang nggak sensitif ya dengan istri, sehingga sepertinya tuh memperkaryakan istri dengan memberikan gaji lah gitu. Sehingga rasa bahwa dia itu adalah mitra dalam keluarga ini akhirnya terhilang. Nah, hal-hal seperti itu juga bisa mendorong ibu rumah tangga untuk mencari pekerjaan di luar, sebab ya dia mau setara juga lah dengan suaminya yang nggak mau menjadi orang bawahan di rumah. Ya, apalagi pendidikan yang terbuka lebar bagi ibu atau calon ibu itu Pak Paul, kan kebanyakan sekarang sudah sarjana dan sebagainya ketika mereka menikah, sehingga mereka merasa ngapain saya sekolah tinggi-tinggi hanya untuk jadi ibu rumah tangga itu. Itu yang dipikirkan Pak Paul. Iya, jadi kadang-kadang ya, jadi sekali lagi ya banyak atau alasan-alasan yang lain ya. Ada waktu-waktu memang kita harus mengerti juga bahwa kadang-kadang buat istri kita ya dia akan menjadi ibu rumah tangga yang lebih optimal justru setelah dia bekerja di luar. Ada yang begitu Pak Gunawan. Jadi memang kita nggak bisa ya menentukan seorang wanita hanya boleh pilihannya satu ini saja, ya enggak. Kita mau terbuka juga dengan pilihan-pilihan yang lain. Namun ya kita hanya mau ya mengingatkan bahwa kalau mereka memilih untuk purna waktu di rumah, mengurus rumah, itu enggak lebih rendah daripada yang memilih untuk bekerja di luar rumah. Ya, dalam segi apa Pak Paul? Seorang ibu rumah tangga itu bisa kita katakan mulia tugasnya. Yang pertama adalah saya kira ini ya, adanya kemuliaan dalam melayani Pak Gunawan. Saya kira ini adalah kemuliaan yang pertama. Tuhan Yesus berkata ya di Matius pasal 20
ayat 26 dan 27. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, panggilan Tuhan kepada kita orang percaya adalah panggilan untuk melayani. Dan mungkin di antara semua pekerjaan melayani, tidak ada yang lebih mulia daripada tugas melayani sebagai ibu rumah tangga. Nah, sebagaimana kita ketahui, kemuliaan pelayanan terletak pada seberapa sedikitnya pamrih dan seberapa besarnya pengorbanan. Makin sedikit pamrih dan makin besar pengorbanan, maka makin bertambah kemuliaan pelayanan, sebagaimana dicontohkan oleh Yesus Anak Allah. Nah, menjadi ibu rumah tangga menuntut banyak pengorbanan. Begitu banyak yang mesti dikerjakan ya, namun hampir semuanya bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk kepentingan suami dan anak-anak. Begitu besar pengorbanan yang sering kali dibayar oleh ibu rumah tangga, namun begitu sedikit pamrih yang diterimanya. Sebaliknya tidak jarang kritikan dan kemarahanlah yang diterima, baik dari suami maupun anak. Namun disinilah letak kemuliaan ibu rumah tangga. Dan saya yakin ya, berdasarkan pengorbanan inilah Tuhan memandangnya mulia. Yang sulit itu adalah mengasosiasikan bahwa melayani itu sesuatu yang mulia gitu Pak Paul. Karena kita sering menyebut pembantu rumah tangga itu pelayan kita gitu Pak Paul. Dan dia merasa sama aja kerjaanku itu dengan pelayan-pelayan itu gitu. Jadi sebetulnya memang ya, kalau kita nggak melihatnya dari kacamata Tuhan yang kita kenal dalam firman Tuhan ini, ya saya setuju dengan Pak Gunawan, kita akan berkata, di mana nilai kemuliaannya dalam melayani? Nggak ada justru. Tapi di mata Tuhan, justru pekerjaan melayani adalah pekerjaan yang sangat mulia. Jadi sebetulnya kalau kita bisa ya memegang konsep ini, jadi kita bisa terapkan di dalam setiap pekerjaan, level pekerjaan yang kita lakukan. Bahkan di level yang paling tinggi sekalipun, kalau kita menganggapnya ini adalah sebuah pelayanan, saya melayani orang, nah tetap ini adalah yang Tuhan lihat. Jadi sekali lagi, nilainya itu tuh terletak pada kesiapan hati untuk melayani. Nah, jadi ibu rumah tangga memang nggak bisa nggak, tugasnya dari bangun tidur sampai malam adalah melayani, baik itu suami maupun anak-anak. Jadi ya saya bisa berkata ini adalah sebuah pekerjaan yang mulia. Di mata Tuhan ini mulia sekali. Ya, tetapi juga perlu rasanya suami atau anak-anak itu bisa mengapresiasi apa yang dilakukan oleh istri atau ibu mereka gitu Pak Paul. Sehingga ibu rumah tangga ini merasa bahwa pekerjaannya memang dibutuhkan dan dihargai gitu. Dan kita akui ini yang kurang Pak Gunawan ya. Jadi seringkali memang ya kita aja waktu masih muda ya, saya kira kita juga kurang menghargai ibu kita ya. Menghargai dalam pengertian mengatakannya kepada dia, saya menghargai. Sebab ya kita anggap ini sesuatu yang sudah sewajarnya lah dilakukan. Tapi sebetulnya ini kan sebuah pengorbanan. Jadi jangan ragu untuk berkata terima kasih. Ya, waktu dimasakan jangan berkata ya ini memang sewajarnya lah mama masak buat saya. Enggak, sekali-sekali bilang terima kasih ya udah masak. Jadi mama atau ibu rumah tangga merasakan bahwa dia dihargai baik oleh suami maupun oleh anak-anaknya. Tapi juga sebaliknya ada ibu rumah tangga itu yang seringkali mengeluh gitu Pak Paul. Karena merasa pekerjaannya terlalu berat atau membosankan di rumah gitu. Nah ini bagaimana Pak Paul? Nah memang saya juga mengerti bahwa menjadi ibu rumah tangga itu nggak gampang Pak Gunawan. Jadi banyak sekali yang mesti dikerjakan dan masalahnya adalah sama ya. Jadi itu nggak gampang ya, bisa jenuh sekali. Nah kalau misalnya memang kita sampai jenuh, sekali-sekali kita bilang kita jenuh, saya kira itu normal ya, kita manusia. Dan ya mintalah tolong misalnya bantuan dari siapa, suami kita atau anak kita. Dan juga mintalah pengertian dari suami untuk sekali-sekali ya membiarkan kita pergi supaya kita bisa sedikitlah menyegarkan jiwa kita ya. Biarkan suami yang menjaga anak-anak atau mengurus rumah. Jadi ya jangan ragu juga untuk meminta pertolongan dan kerjasama dari suami. Soal pamrih itu memang sulit gitu Pak Paul ya. Ada memang dia merasakan berhak untuk
mendapatkan sesuatu dari apa yang dia kerjakan di rumah sehari-hari itu gitu. Nah ini ya bisa disebut pamrih gitu loh Pak Pol. Tetapi pengorbanan itu jelas ada di dalam dirinya. Hanya dia sendiri yang merasakan bahwa pekerjaan ibu rumah tangga ini membosankan dan ya tidak mulia gitu Pak Pol. Iya, ya memang kita nggak bisa hindari ya bahwa pekerjaan-pekerjaan yang lain kita langsung akan melihat imbalannya Pak Gunawan. Jadi kita bisa melihat kemuliaannya ya. Menjadi ibu rumah tangga itu melayani dan ya kita nggak bisa melihat imbalannya ya. Apa tuh? Apakah tiba-tiba sekarang penghasilan kita menjadi 2 kali lipat sekarang? Ya enggak juga ya. Jadi memang bisa dimengerti kenapa ada kalanya sebagian ibu rumah tangga ya enggak gitu bahagia ya. Jadi ya kita mesti ya sekali lagi tadi Pak Gunawan udah katakan lebih berusaha memberikan penghargaannya kepada istri kita. Juga di dalam hal ini Pak Pol, mungkin penjelasan bahwa dengan dia melakukan pekerjaan rumah tangga itu sebenarnya keuangan keluarga bisa dihemat gitu. Ya. Artinya kita tidak perlu membayar pembantu dan sebagainya gitu Pak Pol. Betul sekali. Misalkan anak itu harus dititipkan di mana itu kita harus bayar. Jadi memang sebetulnya dengan dia itu menjadi ibu rumah tangga, memang secara langsung dia nggak menyumbangkan tambahan penghasilan, tapi sebetulnya dia mengurangi pengeluaran. Dan itu sebetulnya kan sama saja dengan menambahkan penghasilan. Jadi ini memang butuh penjelasan dan kita betul-betul harus tulus memberikan penghargaan kepadanya gitu Pak Pol. Betul sekali. Dan ya inilah saya kira kesempatan untuk kita saling mengingatkan dah. Lebih menghargai ibu kita dan lebih menghargai istri kita. Iya. Kemuliaan yang lain dari sisi apa Pak Pol? Kemuliaan yang lain adalah kemuliaan menanam dan menumbuhkan. Kita tahu bahwa menanam dan menumbuhkan adalah tugas yang memakan waktu jauh lebih lama ya daripada menuai. Kita pun ya juga mafhum bahwa menanam dan menumbuhkan jauh lebih sukar ketimbang menuai. Kita harus terus memperhatikan tanaman yang mulai bertunas dan merawatnya sehingga dapat bertumbuh dan berbuah. Jadi dapat dikatakan menuai dan memetik membawa sukacita, sedangkan menanam dan menumbuhkan membawa peluh. Ya, nah saya kira menjadi ibu rumah tangga dapat disamakan dengan pekerjaan menanam dan menumbuhkan. Setiap hari ibu mesti memperhatikan keperluan baik suami maupun anak. Setiap hari ibu harus memastikan bahwa anak bertumbuh sehat dan menjauhkannya dari bahaya. Dan sama seperti menanam dan menumbuhkan, ibu tidak dapat melihat hasil pekerjaannya dengan segera. Hari ini sama seperti kemarin. Dan hari esok akan sama seperti hari ini. Dan sama seperti petani ya, yang menanam pohon sampai berbuah, kebanyakan ibu rumah tangga tidak dapat mencicipi hasil pelayanannya. Orang lainlah yang lebih sering mencicipi buah pekerjaan yang dihasilkannya, baik oleh suami maupun anaknya. Namun disinilah letak kemuliaan ibu rumah tangga, Pak Gunawan. Apa yang dilakukannya di belakang layar menjadi berkat buat banyak orang. Ia sendiri memang tidak mencicipi, tapi lewat pengorbanannya banyak orang menerima berkat melalui anak dan suami yang telah dilayani dan dipeliharanya. Dan itu yang membuat dia kadang-kadang bosan gitu Pak Pol. Melakukan sesuatu setiap hari rutin. Ya. Tapi hasilnya itu tidak nampak dengan jelas gitu. Ya. Misalnya saja membersihkan rumah gitu. Ya. Dia merasa tidak ada orang yang perhatikan kok itu. Ya. Ya tetap sama seperti itu. Ya. Padahal dia sudah bekerja berjam-jam untuk melakukan pembersihan rumah itu gitu. Betul. Dan ini memang kan berbeda dengan kita yang bekerja di luar rumah ya. Waktu kita melakukan pekerjaan dengan baik, kita akan mendapatkan perhatian atau penghargaan. Komentar dari orang, pekerjaan kita baik, atau mungkin kenaikan posisi, atau mungkin kenaikan penghasilan. Jadi kita langsung ya mendapatkan perhatian dan penghargaan itu. Dan ini nih yang terhilang ya. Apalagi sewaktu anak-anak kecil, anak-anak kan nggak bisa memberikan respons apa-apa kepada mamanya. Tapi mama terus mengurus, memberikan kepada anak-anak. Jadi benar-benar pekerjaan yang sepi ya, sepi sekali, sepi dari perhatian dan penghargaan. Ya, dan ini sebenarnya apa yang bisa kita lakukan Pak Pol sebagai suami atau anak gitu? Jadi memang kalau kita memang ya menyadari bahwa inilah yang harus kita perbuat ya, kita harus menanamkan
pada atau memberikan tanggapan kepada pasangan kita dan mama kita bahwa apa yang dilakukannya itu tuh dilihat, dihargai. Jadi kita enggak tuh ya membiarkan hari lepas hari begitu aja, tapi secara berkala ya mengatakannya bahwa apa yang dilakukan ini adalah hal yang memang telah menolong kita. Jadi waktu kita melakukan hal seperti itu, orang nggak bisa enggak ya, ibu rumah tangga dalam hal ini istri atau mama kita akan tahu bahwa dia itu dihargai, bahwa pengorbanannya itu enggak sia-sia. Sebaliknya apa yang bisa dilakukan oleh seorang istri itu, kalau ibu rumah tangga ini, ketika dia mulai merasa jenuh dengan pekerjaan rutinnya ini, Pak? Saya kira ya dia bisa ngomong terus terangnya sama suaminya, dia capek, bisa nggak dia misalkan ya ambil waktu seminggu sekali atau apa keluar ya, tanpa anak-anak, tanpa suami juga nggak apa-apa, pokoknya keluar dengan mungkin teman-temannya atau dengan siapa gitu, sehingga dia bisa benar-benar rileks. Sebab sekali lagi dia perlu itu. Namun saya kira yang penting tadi yang Pak Gunawan angkat adalah responsnya dari pihak suami terutama ya untuk memberikan penghargaan itu. Karena kadang-kadang gini Pak Gunawan, meskipun kita letih ya, kalau kita tahu pengorbanan kita itu dilihat dan dihargai, itu memberikan kepada kita kekuatan untuk melanjutkan tugas kita. Iya. Pak Pol, di dalam hal kemuliaan yang lain apa Pak Pol yang bisa kita lihat di rumah tangga? Ada lagi satu yang terakhir Pak Gunawan, yaitu kemuliaan dari kehormatan membentuk anak. Kita ini kan tidak bisa mencetak anak ya, kita hanya bisa membentuk anak. Jika kita dapat mencetak anak, ya pastilah anak bertumbuh besar sesuai dengan cetakan kita. Kita hanya dapat membentuk anak, artinya mempengaruhi anak untuk bertumbuh sesuai dengan harapan. Pada akhirnya apakah anak akan menjadi sesuai bentukan, nah itu di luar kendali kita ya, kita nggak bisa memastikannya. Nah, namun di dalam keterbatasan ini, Tuhan mempercayakan pengasuhan anak kepada ibu rumah tangga, terutama pada masa anak kecil. Ya, makin banyak waktu yang diberikan kepada anak, makin tersedia kesempatan bagi ibu untuk mempengaruhi anak. Apa yang dilihat dan didengar oleh anak akan tercatat dalam memori anak. Suatu anak bertindak, materi yang tersimpan itu akan keluar dan mempengaruhi tindakannya. Nah, menurut saya inilah letak kemuliaan ibu rumah tangga, Pak Gunawan. Jadi, Tuhan telah mempercayakan anak kepadanya dan memberikan kesempatan langka dan berharga untuk membentuknya menjadi seorang anak Tuhan. Enggak semua orang ya mendapatkan kehormatan ini, jadi terimalah kehormatan ini sebagai hal yang memang mulia ya. Membentuk anak menjadi seseorang yang nantinya bisa juga memuliakan Tuhan. Ya, apakah dalam hal ini berarti bahwa ibu itu harus mengasuh anaknya sendiri gitu Pak Pol? Saya sekali lagi ya mau bersikap fleksibel dalam hal ini karena saya tahu juga yang ideal itu nggak selalu bisa dilakukan. Menurut saya yang ideal adalah ya kalau sebisa-bisanya ibulah yang memang mengurus dan mengasuh anak-anak. Sehingga nanti ada kelekatan dengan ibu dan hubungan dengan ibu juga biasanya akan jauh lebih akrab ya, lebih kuat. Tapi saya juga ngerti ya bahwa nggak selalu ini bisa diterapkan. Ada ibu yang memang nggak begitu bisa untuk tahannya diam di rumah. Jadi daripada dia di rumah dan kemudian akhirnya ya nggak bisa mengurus anak dengan baik. Nah dia lebih baik ya meminta ada bantuan untuk mengurus anaknya dan dia pulang sore atau malam baru bersama dengan anak-anak. Ya jadi saya juga terbuka terhadap pilihan itu Pak Gunawan. Tapi kalau dia tidak memilih bekerja di suatu tempat gitu Pak Pol, hanya dia itu kurang suka untuk merawat anak. Ini bagaimana Pak Pol? Sekali lagi ya karena manusia itu beragam termasuk juga ya ibu rumah tangga itu beragam. Ada memang yang sangat menikmati perannya sebagai mama, menikmati anak-anak, tapi ada juga yang memang kurang Pak Gunawan. Nah, kita nggak bisa memang memaksakan kalau memang dia kurang. Dan sudah tentu akan ada dampaknya, ini nggak bisa dihindari. Kedekatan dengan anak itu akhirnya nggak terlalu tercapai dah. Tapi kalau ibu itu memang menikmati anak, ya dia akan bisa ya mencicipi kedekatan dengan anak. Jadi apa yang bisa kita lakukan, ya sedapat-dapatnya waktu yang kita berikan kepada anak menjadi waktu yang positif lah. Memang terbatas, nggak terlalu banyak karena kita nggak bisa dekat-dekat sama anak seperti itu. Tapi seenggak-enggaknya waktu yang diberikan positif. Jangan diisi, jangan justru memarah-marahi anak, mengeluh-ngeluhkan kepada anak apa-apa. Jadi
isi dengan hal-hal yang lebih positif. Terutama itu kalau anaknya itu sudah lebih dari 3 atau dan sebagainya, sehingga ibu ini seolah-olah untuk merawat dirinya sendiri aja dia tidak punya waktu, Pak Pol. Ya. Dan dia juga merasa bosan terus-menerus. Ya. Kok beruntun Ya. dia harus merawat anak terus-menerus gitu loh, Pak Pol. Ya, ya. Ya, ini reaksi yang sangat manusiawi. Saya kira kalau kita pun pria disuruh untuk mengurus anak satu, kemudian satu lagi, kemudian satu lagi. Sehingga apa yang kita pikirkan kita mau lakukan tertunda lagi. Memang ini suatu pengorbanan yang sangat besar. Namun sebagaimana tadi kita telah katakannya di awal, bahwa kemuliaan itu terletak dari justru di sini nih. Besarnya pengorbanan dan sedikitnya pamrih. Sedikit apa yang diperoleh oleh ibu dari siapa-siapa juga sangat sedikit ya. Tapi pengorbanannya yang dia berikan kepada keluarganya itu sangatlah besar. Ya itu pun kalau sampai anak itu misalnya nakal atau apa, itu seringkali dia mendapat celaan dari suami atau dari bahkan orang tua atau mertuanya sekaligus, Pak Bos. Iya. Maka tadi ya saya sudah singgung bahwa ya seharusnya yang diperolehkan penghargaan, pujian, terima kasih atau apa. Tapi justru ya yang sering didapat justru kan celaan. Bahkan anak pun ya karena anak juga nggak gitu ngerti deh ya. Seringkali itu nanti mencela mamanya lah, terlalu campuri lah, mama terlalu inilah, terlalu itulah. Jadi ini pekerjaan yang luar biasa beratnya. Sangat berat karena jarang pujian, jarang penghargaan, tapi lebih sering nanti keluhan dan kemarahan. Nah, dengan cara apa sebenarnya ibu itu membentuk anaknya itu Pak Bos? Nomor satu memang ibu membentuk anaknya lewat kehidupannya Pak Gunawan. Jadi anak itu tuh cenderung akan meniru perilaku orang tua yang dilihatnya. Jadi suatu misalnya anak melihat ibu itu tuh pagi berdoa, ibu pagi membaca firman Tuhan, ibu misalnya menyanyi memuji Tuhan, ibu memberikan nasihat yang berasal dari firman Tuhan, ibu bersikap sabar, ibu bersikap mengasihi, ibu kok mengampuni. Nah, semua ini adalah sebetulnya pengaruh yang sedang ditransmisikan atau disampaikan kepada anak-anak. Sehingga hal-hal ini nanti akan membentuk anak dan karakternya lebih menyerupai apa yang ibunya itu tunjukkan. Tapi kan pembentukan anak itu tidak 100% adalah tanggung jawab ibu. Kan ayah itu juga punya porsinya untuk membentuk anaknya. Tepat sekali Pak Gunawan. Jadi memang seyogianya lah ayah misalkan dia pulang udah sore atau malam, dia juga ya memberikan waktu kepada anak-anaknya untuk bisa bercengkrama dengan dia, untuk memberikan juga ajaran-ajarannya, instruksi-instruksinya. Jadi nggak tepat ya kalau ayah itu 100% pokoknya berkata ini tugas mengasuh anak, tugas ibu rumah tangga, bukan tugas saya. Enggak ya, itu nggak benar karena Tuhan juga meminta ayah mendisiplin atau mendidik anak. Nah nanti apalagi anak sudah mulai besar, remaja, figur ayah akan lebih berperan lagi sebagai figur otoritas yang memberikan arah, yang memberikan batas sehingga anak nggak bisa dan nggak boleh berbuat semaunya. Nah, ini seringkali di masyarakat kita itu kalau ada seorang anak yang santun, yang baik itu yang dipuji ayahnya justru Pak Bos. Ini anaknya si nama bapaknya yang disebut gitu, bukan ibunya. Ya. Jadi seolah-olah ayahnya lah yang paling banyak berperan untuk membentuk anak ini gitu Pak. Ya, nah ini saya kira ya memang kurang tepat sebab pada dasarnya kita tahu yang lebih berperan dalam rumah tangga membentuk anak adalah ibu ya. Ya ayah itu berperan tapi saya kira memang nggak sebanyak itu. Dan ya saya juga nggak mau membuat para ayah merasa bersalah karena ya memang inilah ya fakta kehidupan. Ya laki-laki harus bekerja dan harus mencari nafkah dan pulang sudah sore atau malam sudah tentu waktu yang dapat diberikan kepada anak akan terbatas, nggak sama dengan ibu. Tapi memang ya itulah yang diperlukan oleh anak. Anak itu memerlukan kehangatan kasih sayang ibu, kelembutan dari hati ibu. Itu yang anak-anak perlukan terutama pada masa-masa pertumbuhannya. Itu akan jauh lebih tepat diterima oleh anak dari ibunya ketimbang dari ayahnya. Ya tapi nanti kalau sudah remaja, apalagi sudah lebih dewasa dari remaja, jadi pemuda dan sebagainya, anak ini bisa berbalik melawan ibunya Pak Bos. Bisa karena kadang-kadang ya misalnya ibunya terlalu ya membatasi dia, mengatur-ngatur dia, hal-hal yang biasa dilakukan sewaktu anak itu masih kecil. Nah biasanya memang anak-anak setelah usia remaja, nah kadang lebih banyak bicara dengan ayahnya karena mereka kok lihat ayahnya itu tuh
punya hikmat ya. Bisa diajak ngomong, lebih bisa menahan emosi, pikirannya sedikit lebih terbuka atau apa. Nah, jadi akhirnya anak-anak mulailah nantinya berkonsultasi dengan ayahnya. Dan disinilah ayah berperan nanti lebih aktif lagi dalam kehidupan anak-anak. Ya Pak Paul, memang kemuliaan seorang ibu rumah tangga ini lebih banyak dilihat dari sisi Tuhan gitu Pak Paul ya rupanya. Kalau kita sebagai sesama ini kadang-kadang kurang memberikan kemuliaan atau rasa hormat kepada ibu atau istri kita gitu Pak Paul. Nah dalam hal ini apa firman Tuhan yang mau Pak Paul sampaikan? Di 1 Timotius 4 ayat 14 ya. Paulus ini berpesan kepada Timotius yang saat itu adalah gembala sidang di Efesus. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Saya kira pesan yang sama dapat diterapkan kepada para ibu rumah tangga Pak Gunawan. Yaitu jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Jadi gunakanlah kesempatan dan kepercayaan yang berharga ini untuk membentuk anak menjadi anak Tuhan. Kesempatan ini nggak terulang loh Pak Gunawan, seperti kereta api ya, berjalan ke depan. Itu ya nggak bisa lagi nanti kita ulang. Jadi kalau kita lewati dan akhirnya di belakang kita, udah kita nggak bisa kembali lagi ke situ. Jadi selama masih ada waktu, Tuhan percayakan anak kepada para ibu rumah tangga, gunakan karunia. Ya, jangan lalai, sebab ini adalah kesempatan yang benar-benar indah dan mulia. Apakah setiap wanita itu mendapat karunia itu gitu Pak Paul? Sudah tentu tidak ya, ada memang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai anak dan itu nggak apa-apa juga dan dia bisa merawat misalkan suaminya dan misalkan ya seorang perempuan tidak juga menikah ya hidup sendiri tetap dia bisa ya melayani orang lain. Letak dari kemuliaan sebuah tugas adalah pada aspek melayaninya itu. Jadi menjadi ibu rumah tangga itu bukan sesuatu pekerjaan yang hina tapi mulia gitu Pak Paul ya? Tepat sekali Pak Gunawan. Jadi saya yakin ya sangat mulia di mata Tuhan. Ya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kemuliaan ibu rumah tangga. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara